Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ketemu lagi dengan saya Bu Yani. Semoga pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan selalu dalam lindungannya. Anak-anakku semuanya, sekarang ini sudah kembali ke pembelajaran. Tolong semangatnya ya, terus dipacu, jangan sampai mengendor, jangan sampai ketinggalan dengan yang lainnya. Anak-anak semuanya, agar apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, maka sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Awalnya kita membaca Al-Fatihah, kemudian doa belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, tolong disiapkan ya perangkatnya, bukunya, pulpennya, dan materi ini nanti supaya dicatat, karena besok buku ini harus dikumpulkan ya, jadi semuanya harus dicatat. Kita mulai sekarang ya anakku ya. Ini masih pada bab 2, yaitu mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Kemarin kita sudah membahas dampak positif globalisasi, dan sekarang kita mulai dengan dampak negatif globalisasi. Dampak negatifnya apa saja? Nah, di antaranya adalah westernisasi. Apa itu westernisasi? Yaitu suatu perbuatan seseorang yang memulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Jadi kita tuh meniru seolah-olah kita itu seperti orang barat. Apakah itu cara berbusananya, cara merias dirinya, perilakunya, itu seperti orang barat. Jadi tidak lagi seperti orang Indonesia, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya seperti rambut. Kalau di Indonesia, rambut itu rata-rata warnanya hanya 2, yaitu hitam dan putih. Hitam itu kalau masih muda, putih itu kalau sudah tua. Nah, tapi sekarang ini di Indonesia warna rambut itu juga bermacam-macam. Ada yang putih, masih muda sudah putih, ada yang merah, ada yang pink, coklat, dan lain sebagainya. Nah, itu artinya sudah mengikuti gaya barat, gitu ya. Nah, terus model tatoan misalnya. Nah, itu bukan budaya Indonesia ya. Nah, kemarin saya melihat, saya kira orang itu pakai legging. Ternyata setelah saya amati, tatoan. Itu ya, contohnya seperti itu. Jelas ya anakku ya. Itu namanya westernisasi. Jadi mengikuti gaya barat. Itu ya. Tuh. Berikutnya faktor penyebab terjadinya westernisasi.
Di antaranya yaitu kurang penguasaan dan perkembangan iptek. Masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang luar negeri. Maraknya budaya barat dan akulturasi budaya. Kurangnya kesadaran masyarakat memilih budaya yang baik, ya, atau yang buruk. Yang kelima yaitu munculnya keinginan untuk mencari kebebasan. Nah, ini dampak terjadinya westernisasi. Karena apa? Karena kita kurang menguasai iptek, ya, syukur ngikut saja. Itu nanti efeknya bagaimana? Nah, kita tidak tahu. Itu ya. Apakah itu cocok atau tidak? Kita tidak tahu. Berikutnya sifat konsumtif. Nah, kita memakai, mengikuti. Nah, jadi bukan produk kita sendiri, tapi kita suka dengan produk dari luar. Itu ya. Nah, terus maraknya budaya barat dan akulturasi budaya. Nah, contohnya seperti breakdance itu ya. Itu bukan asli dari Indonesia. Itu ya. Terus kurangnya kesadaran masyarakat memilih budaya yang baik atau yang buruk. Lah, itu baik atau buruk asalkan ikuti saja. Karena kalau tidak, kita nanti akan mendapatkan predikat ketinggalan zaman. Itu ya. Nah, jadi selalu diikuti saja. Berikutnya munculnya keinginan untuk mencari kebebasan. Nah, ini ya. Nah, jadi kita tidak bisa memilah dan memilih. Asalkan kita senang, asalkan kita bisa bebas. Itu ya. Nah, ini faktor penyebab terjadinya westernisasi. Kita lanjut. Nah, sekarang dampak positif westernisasi. Ternyata westernisasi itu juga ada dampak positifnya. Apa itu? Di antaranya yaitu satu, dapat menguasai iptek. Betul. Karena apa? Contohnya seperti laptop, HP. Itu asalnya dari luar negeri. Jadi kalau kita tidak mengikutinya, maka kita nanti akan ketinggalan pengetahuan. Itu ya. Yang kedua yaitu terjadinya akulturasi budaya sehingga tidak mengalami kebosanan. Nah, itu juga bagus, nggak apa-apa, ya boleh. Tapi ya kembali lagi, ya itu kira-kira cocok enggak dengan budaya kita. Ya, kalau itu tidak cocok, ya jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan, nanti dampaknya tidak membawa kebaikan, tidak ada orang yang menyanjung, tapi sebaliknya jadi cemoohan orang. Gitu ya. Tuh. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa lain dalam berkomunikasi, meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Betul. Karena sekarang ini alat-alat, ya, alat-alat teknologi itu rata-rata menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau kita tidak mengikutinya, nanti ya kita tidak tahu apa itu maksudnya, apa itu petunjuknya. Maka sedikit-sedikit kita juga harus bisa menguasai. Itu ya. Dan yang keempat yaitu munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemampuan iptek. Nah, itu ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pengetahuan dari luar, nah, kita harus bisa mempelajarinya, dipelajari. Kalau sudah nanti kita bisa membuat sendiri. Gitu ya. Kita coba, kita praktekkan. Nah, kalau sudah nanti kita bisa membuat sendiri. Begitu ya. Ini dampak positifnya. Berikutnya dampak negatifnya. Ya, dampak negatif westernisasi yaitu lunturnya jiwa nasionalisme dan jati diri bangsa.
Nah, ini ya, lunturnya jiwa nasionalisme dan jati diri bangsa. Nah, ingat, bangsa Indonesia mayoritas, ya tidak semuanya, tapi mayoritas itu beragama Islam. Dalam ajaran agama Islam ini untuk wanita yang boleh kelihatan itu ya hanya wajah dan telapak tangan, itu ya. Tapi di sini masih ada beberapa orang itu yang misalnya pakai celana tapi celana pendek, itu ya. Terus pakai kaosnya lengan pendek misalnya. Nah, itu ya. Akhirnya bagaimana? Nah, kita tidak tahu lagi apakah itu budaya Indonesia atau tidak ini, ya itu. Jadi ya kita jangan sampai kehilangan jati diri bangsa kita sendiri. Yang kedua, melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Nah, jadi kita harus bisa menjunjung tinggi ya budaya-budaya yang berasal dari Indonesia kita ini. Karena apa? Budaya Indonesia itu sebetulnya unik dan banyak sekali. Contohnya seperti budaya gamelan, itu ya, gamelan. Nah, itu macamnya sangat banyak sekali. Itu kalau dibunyikan bersamaan bareng-bareng itu sangat bagus sekali. Nah, itu ya. Bahkan banyak orang barat sendiri itu yang tertarik dengan budaya gamelan. Bahkan ada yang ingin jadi sinden, itu ya. Nah, itu contohnya. Makanya kita harus bisa menjaga budaya kita sendiri. Jangan sampai budaya kita hilang dan kemudian diambil alih oleh negara lain. Itu jangan sampai ya. Jadi kita harus bisa melestarikannya. Terus yang ketiga yaitu gaya hidup yang bersifat konsumtif. Nah, konsumtif itu kita bisanya hanya memakai saja. Kita tidak bisa membuat sendiri. Jadi beli saja. Itu ya, beli saja. Nah, contohnya ya seperti itu. Sekarang ini seperti HP misalnya. Kalau bangsa kita itu mau berkreatif, itu sebetulnya kita bisa, itu ya, bisa. Banyak bangsa Indonesia itu sebetulnya yang pinter-pinter itu bisa, itu ya, itu. Jadi kalau bisa itu kita harus bisa menjaga budaya kita sendiri seperti tas misalnya, tas kulit, tas yang dari kulit itu banyak didapat dari Indonesia. Bahkan banyak negara lain itu yang mengimpor dari Indonesia kemudian dibuat di negaranya sendiri. Lah, nanti yang membeli juga ada orang Indonesia padahal itu bahannya dari Indonesia. Coba kalau bangsa Indonesia sendiri yang membuatnya, itu nanti harganya jauh lebih murah. Gitu ya. Nah, makanya seharusnya kita bisa berkreatif. Jangan hanya bisa membeli saja. Nah, kalau Syahrini misalnya ya mungkin beliau selebritis, uangnya banyak, jadi ya bisa beli apa yang beliau butuhkan, itu ya. Lah kita ya, kita itu ya begini-begini saja. Kalau beli tas sampai dari luar negeri, waduh itu rasanya kok rugi banget, gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Terus mencari segala sesuatu yang instan, maunya langsung jadi saja, itu ya, nggak mau ribet-ribet, itu. Nah, contohnya seperti ini di Indonesia ini sudah disiapkan banyak. Contohnya seperti Supermie. Lah, ini ya, tinggal dimasak saja sudah masak. Hanya berapa 5 menit sudah matang, itu ya. Nah sebetulnya ada mie yang
bukan super mie tapi diolah sedemikian rupa, itu hasilnya akan lebih enak dan tidak mengandung bahan pengawet. Itu ya. Jadi sebaiknya kita harus bisa memasak sendiri. Jangan yang instan saja. Gitu ya. Ini dampak negatif. Berikutnya yang kedua adalah demoralisasi. Tadi yang pertama adalah westernisasi, yang kedua adalah demoralisasi atau dekadensi moral. Apa itu? Artinya adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Nah, akhirnya bagaimana? Nah, akhirnya tidak bermoral atau tidak punya moral lagi. Hal ini disebabkan oleh masuknya paham-paham barat secara leluasa di Indonesia. Nah, contohnya seperti ini, oplosan, gitu ya. Nah, sampai-sampai kemarin itu ada lagu yang judulnya oplosan. Ya, tutupan botolmu, tutupan oplosanmu. Karena apa? Karena ini bisa merusak jiwa manusia. Ya. Lah, kalau oplosannya ini melebihi batas, overdosis, ini nanti bisa langsung menghadap ilahi. Itu ya. Itu. Jelas ini contohnya seperti oplosan. Masih ingat anak-anakku? Lagunya oplosan? Masih ya? Nah, itu loh contohnya seperti ini. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu. Itu loh, Cah. Masih ingat ya? Nah, itu contohnya. Berikutnya adalah kesenjangan sosial ekonomi. Apa itu? Adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial ekonomi. Nah, contohnya seperti ini. Nih ya. Nah, ini ada gedung-gedung bertingkat di sini dan di sebelahnya ada rumah-rumah yang sangat sederhana sekali. Kalau gedung-gedung ini adalah miliknya konglomerat. Nah, kalau rumah-rumah seperti ini miliknya orang melarat. Nah, ini jauh berbeda ya sayang. Nah, sampai-sampai kemarin itu Bang Haji Irama itu juga menciptakan lagu ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Lah ini contohnya seperti ini karena Bang Haji mengetahui sendiri keadaan di Jakarta, masyarakatnya seperti apa. Itu ya. Nah, untuk menanggulangi kesenjangan sosial ekonomi adalah mempersatukan pendidikan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan sistem keadilan. Nah, itu untuk menanggulangi terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Jadi harus menomorsatukan pendidikan. Nah, orang yang mempunyai gedung-gedung seperti ini dulu sekolahnya tuh mesti pinter-pinter ini, Cah. Ya. Nah, ditunjang oleh orang tuanya yang peduli dengan putra-putrinya. Nah, itu ya. Karena mereka sadar bahwa besok itu aku akan menjadi orang, maka dia sekolahnya sungguh-sungguh. Nah, setelah sungguh-sungguh dan menjadi orang, akhirnya dia bisa menciptakan apa yang dia cita-citakan. Gitu ya. Nah, terus kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu kalau orang pinter itu tidak menggantungkan pada negara menunggu lowongan pekerjaan, tapi
orang pintar itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga bisa merekrut ya masyarakat yang ada di sekitarnya agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Gitu ya anakku ya. Nah, jadi kalian semuanya mumpung sekarang ini masih sekolah, saya mohon supaya yang betul-betul ya apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru betul-betul dipahami, dicermati, diingat-ingat ya. Nah, agar besok kalian bisa menjadi orang yang berguna. Gitu ya. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan sistem keadilan. Jadi namanya keadilan itu tidak pandang bulu. Jangan sampai kalau kemenakannya salah ya tidak apa-apa. Tapi kalau orang lain yang salah diadili yang seberat-beratnya. Itu tidak boleh ya. Itu. Berikutnya, nah, yang keempat adalah kriminalitas. Apa itu? Yaitu segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Contohnya seperti pembunuhan, penipuan, penculikan, korupsi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini salah satu contoh korupsi. Nah, kalau ada korupsi, ini nanti yang menangani adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu ya. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang kaya tapi masih kurang kaya lagi sehingga dia korupsi, begitu ya. Contoh yang lain, nah ini jambret. Nah, kalau jambret ini biasanya karena kehidupan mereka itu terpepet, terjepit oleh ekonomi. Dia tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, sedangkan setiap hari membutuhkan makan. Nah, sehingga dia terpaksa menghalalkan segala cara dengan cara menjambret. Ini ya contohnya seperti ini. Ada lagi misalnya perampokan dengan melakukan kekerasan sampai terjadi pembunuhan misalnya. Lah itu ya. Terus menipu, menculik dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah kejadian kriminalitas yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa Indonesia. Juga bangsa-bangsa yang lain kalau melanggar hukum nanti juga akan dikenai hukuman. Ini ya, makanya sekali lagi sekolahnya yang pintar agar tidak terjadi hal yang seperti ini. Berikutnya adalah faktor penyebab terjadinya kriminalitas. Di antaranya yaitu terjadinya pertentangan atau persaingan. Gitu ya. Pertentangan atau persaingan. Ya, contohnya saja ini ada suatu masyarakat bertetanggaan, yang satunya kaya, yang satunya sedang-sedang saja. Kalau yang kaya, nah kemarin misalnya sudah beli mobil Honda City misalnya. Lah, hari ini mendatangkan lagi Alphard misalnya. Nah, kita yang hidup sederhana atau pas-pasan, nah timbul rasa iri. Nah, sehingga terjadi kecemburuan sosial, gitu ya. Jadi benci dengan tetangga kita sendiri. Padahal tetangga kita sebetulnya tidak salah, gitu ya. Maka akan terjadi pertentangan atau persaingan. Kemudian perbedaan ideologi politik. Nah, misalnya di Kediri akan ada pergantian bupati misalnya. Nah,
ini ada yang satunya itu pro kelompok A, yang satunya pro kelompok B, satunya pro kelompok C. Nah, karena ideologi mereka itu berlawanan atau terjadi perbedaan, lah itu nanti bisa jadi pertentangan. Itu ya. Nah, itu. Terus kemudian kepadatan atau komposisi penduduk. Ya, nah ini juga bisa menyebabkan terjadinya kriminalitas walaupun ini sifatnya kecil. Itu ya. Contohnya saja kalau di masyarakat itu penduduknya padat, itu ya, padat. Nah, sehingga bicara sedikit itu suaranya sudah kemana-mana. Lah, kalau kita tidak bisa menguasai diri, ini nanti akan timbul pertentangan atau persaingan. Itu ya. Misalnya manggil anaknya teriak-teriak, tetangga sebelah pas tidur kedengaran. Nah, maka akan timbul percekcokan. Contohnya seperti itu ya. Itu. Terus kemudian perbedaan kekayaan dan pendapatan. Nah, yang tadi sudah hampir sama dengan ini persaingan atau pertentangan ya. Nah, kalau tangganya yang satu kaya, yang satunya pas-pasan, maka akan terjadi kecemburuan sosial. Itu ya. Akhirnya ya apa itu namanya? Hubungannya jadi tidak sehat. Itu ya. Itu. Terus yang berikutnya adalah mentalitas yang labil. Nah, labil itu tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengendalikan diri. Itu ya, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit marah. Ini ya. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya kriminalitas. Jelas ya anakku ya. Nah, kita lanjut. Akibat dari kriminalitas yaitu merugikan pihak lain baik material maupun imaterial. Nah, itu ya. Nah, merugikan orang lain tentu itu. Contohnya seperti jambret itu tadi ya. Nah, kita mau ke toko obat bawa uang ya, ternyata sampai di tengah jalan kejambretan. Nah, akhirnya bagaimana? Tidak jadi beli obat, padahal sudah ditunggu keluarganya yang lagi sakit. Misalnya seperti itu, kasihan kan? Nah, makanya jangan sampai terjadi kriminalitas, itu ya. Atau imaterial itu tidak harus materi, bisa juga hati kita yang sakit misalnya ya. Nah, misalnya ada suara-suara yang pedas bisa menyakiti hati kita misalnya ya. Nah, itu bisa menimbulkan kriminalitas. Yang kedua yaitu merugikan masyarakat secara keseluruhan. Ya tentu saja ya. Nah, akan merugikan. Lawang uang kita hilang misalnya ya. Nah, jadi bisa merugikan. Kemudian merugikan negara. Itu ya. Ya, bisa merugikan negara. Misalnya apa? Nah, misalnya saja pengerusakan jembatan misalnya. Jembatan bagus-bagus dicoret-coret, itu juga termasuk kriminalitas ya. Atau menghilangkan sesuatu yang ada di jembatan tersebut, misalnya mur-murnya dihilangkan misalnya. Nah, lah rusak itu bangga, lah itu nggak boleh ya, karena akan bisa merugikan masyarakat atau negara. Yang keempat yaitu mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Nah, misalnya apa itu?
Ya, misalnya itu tadi penjambretan di tengah jalan misalnya. Nah, sampai terjadi pembunuhan misalnya. Nah, akhirnya jalan jadi macet misalnya ya. Banyak yang nonton. Lah, itu bisa mengganggu stabilitas keamanan. Itu ya. Tuh jalanan jadi macet. Itu ya. Jadi tolong kita kalau akan melakukan sesuatu harus kita pikirkan masa-masa ini menguntungkan orang, menguntungkan diri kita sendiri, atau justru merugikan orang atau merugikan diri kita sendiri. Itu harus kita pikirkan terlebih dahulu. Berikutnya, solusi yang dapat dilakukan agar tidak terjadi kriminalitas. Caranya bagaimana? Yaitu menegakkan sanksi hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Nah, itu ya. Nah, jadi aparat harus bertindak tegas. Jangan sampai kalau itu masih saudara dibebaskan. Kalau orang lain misalnya kesalahan sedikit saja dipenjarakan misalnya. Nah, ini tidak boleh. Jadi semuanya harus sama. Berikutnya, mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Lah, jadi pendidikan itu tidak hanya diterapkan di sekolah saja, tapi orang tua itu juga ikut berperan. Apalagi waktu itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah, apalagi saat seperti ini ya, sampean tidak di sekolah ya, hanya menerima ilmu dari online saja. Jadi yang sangat berperan aktif itu adalah orang tua. Gitu ya. Kalau misalnya orang tuanya itu sibuk bekerja, nah sampean juga harus sadar diri. Jangan malah memanfaatkan waktu mumpung tidak ada orang tua. Itu tidak boleh ya anakku ya. Kita harus sadar bahwa sampean nanti juga akan menjadi orang tua, punya keluarga. Tuh. Jadi imannya harus ditata. Terus berikutnya yaitu selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Contohnya ya seperti itu tadi ya, dansa densi, dugem, minum-minuman keras ya, itu harus dihindari karena bisa merusak mental kita ya. Budaya kita nanti jadi hancur, itu ya. Nah, kita gengsi dengan budaya sendiri itu nggak boleh. Justru kita harus bisa menjunjung tinggi budaya kita. Karena seperti Reok Ponorogo itu sangat dikagumi di Malaysia sana, juga di negara-negara lain. Nah, tapi kalau sampean mungkin nggak mau itu ya, jadi penari reok, gengsi ya, itu tidak boleh. Harus dilestarikan, itu ya. Nah, berikutnya adalah menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Nah, kalau kita bisa menjaga dan melestarikan norma-norma yang ada, insya Allah kita akan bisa hidup tenang, itu ya. Nah, jadi pikiran kita tidak gemerungsung, tidak gampang terpengaruh ya, terutama dalam iman ya, agama. Nah, jadi keimanan, keagamaan itu harus kita pertebal agar kita bisa mengerem ya tindakan-tindakan yang kurang baik atau tindakan-tindakan yang negatif. Itu solusinya. Berikutnya yang terakhir adalah pencemaran lingkungan.
Pencemaran lingkungan dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat mesin yang digunakan oleh pabrik, pengolahan ataupun industri. Contohnya seperti ini, ya, pabrik yang mengeluarkan asap yang begitu tebalnya itu bisa merusak apa cah? Organ tubuh manusia, misalnya paru-parunya kena flek misalnya ya, jantung bisa rusak, mata bisa rusak, itu ya, itu. Terus kemudian pencemaran lingkungan baik udara, air, suara dan tanah akan berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Gitu ya. Ya, baik dari udara, air, misalnya dari sungai, ya. Yang sungai itu airnya tidak jernih, tapi kumuh, ya, kumuh. Karena dibuangi oleh sembarang-barang, ada kasur, ada apa, semuanya dibuang di situ. Akhirnya bisa menjadi pencemaran air. Berikutnya bias juga dari tanah. Ya, misalnya tanah yang banyak dibuangi oleh plastik-plastik itu ya, yang mana plastik itu tidak gampang hancur. Nah, ini bisa merusakkan tanah. Itu ya. Nah, jadi itu semuanya bisa merusakkan organ tubuh manusia. Dan yang terakhir yaitu penanggulangan pencemaran lingkungan dilakukan dalam skala global, dapat berupa penanggulangan administratif, edukatif, dan teknologis. Jadi untuk penanggulangannya itu harus dicermati, ya, dicermati dengan sungguh-sungguh. Jadi untuk ini, misalnya untuk pembuangan asap, ini harus disaring terlebih dahulu sehingga asap yang keluar itu tidak kotorannya ikut terbang kemana-mana. Ini harus ada penyaringnya, gitu ya. Terus air juga begitu, ya, harus ada apa itu namanya, penadahnya dulu. Jadi tidak langsung langsung tumpah kemana-mana, itu nggak boleh, harus disaring terlebih dahulu, gitu ya. Nah, terus edukatif harus betul-betul diperhatikan, dihitung, ya, dihitung. Nah, pakai perhitungan yang cermat agar tidak menjadikan kesehatan berkurang, ya, atau memburuk, itu ya. Dan yang terakhir yaitu teknologinya harus yang baik, yang sungguh-sungguh, jangan asal jadi, asal bisa berdiri, itu tidak boleh. Jadi harus betul-betul dicermati, itu ya anakku. Jadi besok kalau sampean jadi pengusaha, nah, mau membuat apa, pabrik apa, itu hendaknya betul-betul diperhitungkan. Jangan sampai menimbulkan keresahan, menimbulkan penyakit. Kasihan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Begitu ya anakku. Ini yang terakhir adalah latihan, ya, biar otak sampean itu bisa terus bekerja, maka sampean tak kasih bekal latihan, ya, tidak banyak. Ini kira-kira ada berapa ini? Seharusnya 5 ya, yang kelima nggak bisa terbaca. Kalau nggak bisa terbaca ya sudah 4 aja nggak apa-apa ya. Nah, ini harus dikerjakan, ya, di kertas
kertas folio yang bergaris, 1 lembar saja cukup anakku, ya 1 lembar saja. Lah, besok kelas 9 itu kan ada simulasi. Lah ini bisa dikumpulkan besok. Dan yang simulasinya hari Kamis bisa dikumpulkan hari Kamis. Begitu ya anakku ya. Jelas ya. Nah, nggak perlu saya bacakan, sampean bisa membaca sendiri di HP-nya sampean masing-masing. Saya akhiri sekian dulu anakku semuanya. Semoga materi yang saya berikan tadi sangat bermanfaat. Bila ada kurangnya, Bu Yani mohon maaf ya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.